Sunnah Rasul, Abi ingin menolong seorang janda itu. Abi ingin berpoligami. Kalau Umi mengizinkan, maka surga bagimu. Aku bingungin surga depan Umi. Abi udah bohongin Umi selama ini. Bukan surga ini yang aku rindukan, Bi. Kamu kangen sama aku, apa kangen sama Rudal? Yang ada-ada aja. Ya udah yuk. Mau kemana? Kok masih nanya sih? Hebat ya suami Mbak. Selingkuh kok hebat? Durasinya lama banget. Ngadem aja sama saya dulu. Cuma 5 menit. Udah mandi. Bi, Ya Umi. udah disiapin semuanya. Terima kasih ya. Nanti hati-hati. Jangan makan sembarangan juga, Bi. Kalau makan juga udah sakit perut. Iya. Kamu juga ya. Kamu harus selalu kabarin aku setiap saat. Dan jaga diri baik-baik di sini ya. Iya, Bi. Abi juga ya di sana. Kayak kan sekarang Abi juga jarang banget di rumah. Saya keluar kota kan. Ya aku takut aja. Abi di sana ketemu sama cewek lain. Ya pasti. Tapi itu cuma urusan kerjaan, nggak lebih. Iya, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mau ditinggal ini. Udah siap kalau dari tadi nunggu di mobil. Makasih banyak ya, udah mau nganter aku. Ya, siapa lagi teman kamu? Yang terpenting kamu bisa jaga akidah di situ, sesuai apa yang kita ajari sama ini. Aman. Aku selalu menjaga akidahku. Aku tinggal dulu nih, mau mesra-mesraan dulu. Oh, enggak. Aku juga harus berangkat sekarang juga. Oh iya, Umi. Abi minta maaf ya. Karena Abi juga nggak bisa memposting tentang keluarga Abi. Karena Abi nggak pengen istri Abi itu dilihat sama siapapun. Iya, Bi. Ini ngerti kok masalah itu. Ini nggak masalah. Yang penting keluarga kita di sini aman-aman aja. Ya, makasih udah ngerti. Ah, udah nanti Abi telat lagi. Ini jam berapa? Pesawatnya keburu terbang. Oh iya, Fer. Aku juga minta tolong sama kamu ya untuk jaga Mary. Insya Allah. Kita lihat dulu berteman. Makasih. Ya udah, yuk. Yuk. Kita dulu ya, Mak. Iya, Mas. Semangat. Nah, semangat. Iya. Ayo, dulu di mobil ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya anak aku harus ikut aku. Gak mau? Ya aku yang gak mau tahu. Aku ibunya loh. Ibu apaan? Kamu sibuk sama pacaran tuh. Aku kan udah cerai sama kamu. Ya terserah aku lah. Mau pacaran atau enggak. Bu. Yang penting anaknya aku itu sama aku. Nggak bisa kayak gitu. Enggak, Anak aku harus ikut aku. enggak. Aku ibunya, aku seorang ibu ya. Apalagi anak. Aku udah mencari ibu yang baru. Aku Yang juga- lebih tertata, yang lebih bisa dicontoh gitu. Loh. Udah hatam 30 juz. Bayangin. Aku yang ngurus anak ya. Anak itu lebih dekat sama ibu. Aku mau cari cowok lain untuk penggantinya kamu, untuk papanya anak-anak, itu terserah aku. Kamu nggak usah ikut campur ya, karena kita sudah cerai.
Ngerti? Cerai. Ngapain masih kesini ngurus-ngurus aku? Anak urusan aku. Terserah anak sudah, nanti kalau sudah besar terserah. Mau main ke kamu it's okay, main ke aku it's okay, nggak masalah. Sekarang anak masih kecil, urusan aku. Aku kalau mau cari cowok lain ya urusan aku juga. Ngapain kamu cemburu nih ye? Kamu tuh hati-hati ya. Kamu tuh nggak tahu latar belakang cowok kamu tuh gimana. Terus kenapa gimana apanya? Iya, takutnya Apa? Punya istri kan? Aku itu sudah tahu kalau masalah itu. Yang penting dalam agama, dia itu sudah nikah siri sama aku. Sudah sah kan dalam agama? Mau ngapain kamu? Mau ikut campur apa lagi? percuma kalau lebih perkasa aku. Kalau kamu tahu, dia itu lebih hebat dari kamu. Berapa lama? Nanya-nanya berapa lama? Urusan aku lah, ngapain kamu ngurus nanya-nanya masalah itu? Ya udah terserah. Yang penting aku gak pernah pakai jamu buyung upi. Paling dia pakai jamu. Enggak lah, Kak. Pakai jamu dia asli. Halah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, saya. Hai. Aku tuh udah kangen banget sama kamu tahu. Kangen apanya? Kok gitu wajahnya? Iya, kamu nggak jujur sama aku. Soal apa? Iya, soal kamu itu sudah punya istri ternyata ya. Tahu dari mana? Kenapa nggak jujur? Tahu dari mana? Ya tahu lah. Oke, aku jujur. Kalau aku udah punya istri. Ya alasannya apa nggak jujur sama aku? Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau kamu itu sudah punya istri. Kalau aku bilang, kalau aku punya istri, kamu gak akan dikasih sama aku. Ya gimana? Itu kan namanya kamu itu mengkhianati istrinya. Aku kan ikut dosa dong kalau seperti ini. Gini, kenapa aku mau nikahin kamu? Karena aku menghindari dosa. Ya nggak jujur itu tetap dosa sama istrimu. Ayo langsung masuk. Udah, di sini Kita aja. bisa di dalam. Udah, di sini aja. Nggak apa-apa, bentar aja kok. Gimana? Soal project itu ya. Musik. Ya, mungkin sepatnya bulan depan, Pak Erik. Aku butuh kamu lagu itu meledak. Supaya ingkang kamu lebih tebal. Wah, tenang Pak Erik. Fans saya sama pendengar musik saya itu masih banyak. Meskipun saya banyak masalah, tapi dia masih setia sama saya. Pasti meledak kok. Udah, tenang aja mah pokoknya Pak Erik. Di Pak situ Erik ini. kamu memang suara kamu bagus. Cuman sekarang Nah. di era sekarang kan persaingan itu banyak gitu. Dan aku mau lagu-lagu kamu itu masuk dan diterima sama anak-anak muda sekarang. Aku nggak mau lagu-lagu yang masih lama, yang masih jadul, pembawaannya kurang menerima sama telinga masyarakat sekarang, apalagi sama anak muda sekarang. Tenang Pak Erik. Saya bikin lagu sesuai dengan telinga-telinga para pemuda sekarang Pak Erik. Harusnya begitu. Nah, apa Pak Erik mau mendengar sekarang? Aku juga ikut dosa. Daripada aku nggak nikahin kamu secara agama, itu lebih dosa. Alah, ini gimana ya? Sudah terlanjur. Jadi harus gimana ini? Udah. Kamu nggak perlu marah-marah. Sekarang tenang. Aku akan bilang sama dia kalau aku ingin berpoligami. Ya udah dah. Karena ini sudah terlanjur, mau gimana lagi? Tapi janji, kamu jangan tinggalin aku. Janji, aku nggak akan tinggalin kamu. Beneran? Udah dong, jangan marah-marah. Kamu tahu, sekarang aku udah rajin olahraga.
pasti nambah stamina. Aku tuh udah kangen banget sama kamu tahu. Pengen. Aku juga itu. kangen sih, tapi aku kangen mangkel kayak gitu sama kamu, marah sama kamu. Kamu kangen sama aku? Apa kangen sama Rudal? Yang ada-ada aja. Ya udah yuk. Mau kemana? Kok masih nanya sih? Aku udah tahu semua karya kamu dan itu aku nilai dari semua lagu kamu dalam album itu. Nah, Itu masih kurang greget untuk kalangan anak muda sekarang. Pak Erik, zaman sekarang anak muda tuh suka yang galau-galau. Nggak semua galau kan, Gi. Nggak semua orang galau dan nggak semua. Ya kamu harus bisa memix antara lagu itu dan sama era-era juga sekarang gitu maksudnya. Ya paham Pak Erik, udah tenang aja, saya pastikan lagu itu akan meledak. Gila. Aduh, maluin. Ini juga bisa menjatuhkan karir kamu loh. Pak Erik, Aku nggak mau, kamu selesaikan sekarang. waduh. Selesaikan juga, walaupun dia mantan istri kamu. Tapi kamu juga punya tanggung jawab di situ. Mana dulu aku pernah di sini juga. Ya udah, aku tinggal dulu. Lewat via telepon aja. Pak Erik, maaf ya. Ah. Permisi Mas, Ya, ada bisa saya bantu, Mas? menumpang tanya, tahu rumahnya Mary? Mary? Orang sini? Iya, orang sini Mas. Iya, tau lah. Oh ya, Cuman biasanya kalau jam segini dia kayak jogging gitu. Ada di taman. oh di taman. Ada Bentar, perlu? Mas ini siapa ya? Oh saya mantan ini Mas, mantan apa namanya, ngantarkan paket. Ya tamunya lah Mas, ada perlu. Iya, maksudnya Mas siapa? Kok kenal sama Mbak Mary? Saya temannya soalnya. Terus saya nggak tahu saya sih. Sebenarnya nggak tahu saya sih. Siapa ya? Penyanyi Mas, terkenal. Oh, yang kemarin selingkuh itu. Mas nggak usah. Iya, aku tahu. Yang selingkuh kan kemarin kan saya lihat di TV. Iya, nggak usah diulang-ulang kayak gitu. Terus ada apa nih sama Mary? Ya ada urusan. Jangan aneh-aneh Jangan mikirnya. bilang kamu bakal nyakitin Mary dan nikahin Mary terus sakitin gitu. Kebalik. Aku ngasih pemberitahuan ke Mary. Masih berita. Bukan Beneran itu. ya, nggak ada yang aneh-aneh ya? Nggak ada emang. Mary itu Mas teman siapa saya, sahabat saya. Oh, wah. Sahabat. Wah, jangan-jangan. Mary itu sudah nikah dan suaminya juga teman saya. Oh, bisa aja. Ya udah, saya anter. Mbak Mary biasanya dia di taman lagi jogging. Oh, boleh kalau gitu. Monggo, silakan. Ada yang mau sama kamu? Cari. Oh, ini Mas artis itu ya? Iya, Ya, yang kemarin selingkuh. Mas. Sorry, nggak betul. Jangan. Iya kan, kita lihat di TV dulu kan. Iya. Maaf ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Kalau boleh tahu, oh ya, Oh, iya. kan duduk. Duduk. Saya di sini. Ini saya kan penting. Sana. Iya, aku juga mau. Saya temennya dia, sahabat. Ya udah. Ini penting. Silakan ngomong. Ntar dengar. Maaf Mas, kalau boleh tahu ada keperluan apa ya? Soalnya saya kaget banget. Mas Gige ini mau ketemu sama saya. Kebetulan Mbak, ini kan saya sebenarnya pengen ngasih tahu sesuatu penting. Saya punya mantan istri. Nah, suami Mbak punya istri di kota. Mas Gige, gimana maksudnya Mas? Suami saya itu lagi kerja. Mohon maaf nih, Mbak, Mas, bukannya seuzon, tapi memang benar dan bukan fitnah juga. Soalnya kalau orang bibirnya tebel tuh biasanya suka bohong. Terkadang bibir tebal tuh menandakan orang yang setia. Buktinya. Nih, buktinya Mbak. Maaf ya Mas. Iya. Bener, Mak.
Saya nggak bohong, Mbak. Itu mantan istri saya. Saya emang sengaja pasang CCTV buat kontrol anak saya. Ternyata saya lihat begituan. 2 jam lagi. Apanya yang 2 jam? Maksudnya udah nggak usah ikut campur. Itu bener, Mbak. Sorry, boleh nggak? Aku nggak bawa handphone. Boleh nggak hasil CCTV itu biar Dikirim ke nomor saya aja. Oh, nih. Mohon maaf nih, Mbak. Jangan tersinggung, tapi memang faktanya seperti itu. Ini juga demi kebahagiaan Mbak juga. Saya ngasih tahu Mbak. Makasih ya Mas ya. Udah. Iya, Mbak. Hebat ya suami Mbak. Selingkuh kok hebat. Durasinya lama banget. Madam aja sama saya dulu cuma 5 menit. Udah mandi. Maaf Mbak, kelewatan. Ya Iya udah. bener juga kata Mas. Gak selalu bibir tebel tuh bohong. Nah, saya nolanya jujur. Ya, makasih ya Mas ya. Mari Mas. Iya. Kita dulu belajar tentang agama. Kita sangat paham agama itu gimana. Kita tahu berumah tangga itu harus gimana. Tidak memanfaatkan dalil untuk kepentingan nafsunya semata. Aku nggak nyangka Didan bisa seperti ini, Fer. Ya, kamu tahu sendiri Didan seperti apa. Dia adalah suami yang baik sama ini di depan aku. Ya aku tahu itu. Didan orang yang paham tentang agama. Tapi aku nggak paham apa yang ada di tabiatnya dia. Kamu sabar ya. Mungkin ini ujian rumah tangga kamu. Yang pasti kamu jangan diem aja. Kamu harus bertindak. Aku masih bingung harus gimana, Fer. Aku nggak bisa mencerna semuanya sekarang. Kamu tenangin dulu, biar kamu bisa mikir. Menurut aku, kamu harus perjuangin keluarga kamu. Yuk pulang yuk. Yang sabar ya. Ini ujian Tuhan. Ujian Tuhan untuk orang-orang yang ingin kembali kepadanya. Hijrah. Apa benar Mbak itu berhubungan sama suami saya? Aku nggak ada hubungan sama suaminya Mbak. Mbak, tolong jujur aja sama saya di sini. Kita kan sama-sama wanita. Kalau Mbak ada di posisi saya, coba Mbak pikirkan. Suami saya itu selalu ada bisnis di luar kota. Tapi ternyata suami saya itu katanya ada hubungan sama Mbak di sini. Semua sudah ada bukti, Mbak. CCTV. Lihat aja. Mbak melakukan hubungan badan. Ini kelewatan, Bu. Ini buktinya, Mbak. 2 jam loh, Mbak. Semuanya udah jelas di sini, Mbak. Saya nggak akan nuduh Mbak kalau nggak ada buktinya. Iya, gimana ya Mbak? Pengakuan suaminya Mbak itu nggak punya istri. Jadi ya aku terima aja dia nikahin aku. Ya, harusnya Mbak cari dulu, tahu kebenarannya gimana. Nggak langsung main nikah-nikah gitu aja. Cuman by the way, Mbak kuat banget ya, 2 jam. Minum jamu apa, Mbak? Oh, Maaf. Jika memang suami saya berbohong terhadap Mbak, iya, saya nggak akan sepenuhnya nyalahin Mbak. Tapi saya tolong Mbak, tolong banget sama Mbak. Tolong jauhin suami saya, Mbak. Saya nggak mau keluarga saya hancur, Mbak. Kita sesama wanita di sini, sama-sama bakal jadi calon ibu. tapi aku sudah
mencintai suami Mbak dan aku juga sudah nikah siri sama dia. Kalau Mbak punya hati nurani, harusnya Mbak paham sama wanita. Ya gimana lagi Mas, aku juga mencintai dia. Dan udah terlanjur kita nikah sama dia. Maaf Mbak, kalau misalkan ini lanjut, kita juga bakal lanjut karena hukum. Gitu kan? Kita kan juga sama-sama wanita. Aku juga mencintai suami Mbak, Mbak juga mencintai suami Mbak. Tapi di sini kan posisinya saya ini istri saya, Mbak. Kita nggak bisa nyalahin siapa. Ini sudah terlanjur. Cukup. Udah madam. Jangan ganggu keluarga orang, ya. Kalau misalkan Mbak masih dengan kemauan Mbak menerusin hubungan ini, kita juga punya hak untuk melangkah ke jalur hukum. Tahu diri kamu jadi orang. Jangan ganggu keluarga orang, coba pikir pakai otak. Punya otak enggak? Hei, ngapain kamu ngurusin aku ya sama dia? Lebih baik aku ya daripada kamu selingkuh. Aku mending selingkuh daripada ngerebut suami orang. Tapi aku sudah nikah sama dia. Enggak mau tahu. Hak asuh anak itu ada pada aku. Ya enggak bisa lah, anak urusan Nggak aku. bisa. Nggak bisa. Urusan aku. Ngapain kamu mau ngambil-ngambil anak dari aku? Malu. Anak ntar malu. Punya ibu kayak kamu. Mending ikut aku. Selingkuh, bukan merebut. Tapi aku udah nikah. Intinya hak asuh anak ada pada aku. Titik. Enggak mau. Udah. Jangan sampai gegabah, ngomongin baik-baik. Apapun yang dibicarakan atau mengambil keputusan ketika kita lagi emosi, itu jalannya nggak enak. Kamu ngomongin baik-baik. Aku akan coba buat ngomongin ini dengan kepala dingin, Mas Fer. Dimanapun keluarga kamu, sebenarnya aku nggak mau ikut campur. Cuman aku tahu kamu sendiri sebagai wanita. Aku cuma sekedar bisa bantu untuk meringankan beban kamu aja. Makasih ya, Mas Fer. Makasih selalu ada di pihak aku. Aku tunggu di sini. Kayaknya ada kunci. Ya, tunggu sebentar. Mi, kok tiba-tiba ada di sini? Mau nyamperin kamu, Bi. Kenapa nggak kabarin Abi dulu? Sama siapa? Ferry. Ada apa? Aku kecewa sama Abi. Atas dasar apa? Apa yang Abi sembunyikan selama ini? Nggak ada yang Abi sembunyikan selama ini. Bener. Abi nggak pernah bohong. Abi nggak bohong. Soal Madam? Madam siapa yang Umi maksud? Nggak usah pura-pura, Bi. Umi udah tahu semuanya. Mana buktinya? Nggak ada bukti kan? Abi pengen bukti. Ada semuanya. Ini, Bi, tolong jelasin ini apa? Selama ini Abi bilang Abi punya kerjaan yang selalu diharuskan keluar kota. Ini kerjaan Abi. Itu dapat dari mana? Nggak perlu Abi tahu ini dapat dari mana.
Umi dengarkan Umi. Oke. Abi sekarang ngaku. Abi minta maaf, Abi salah. Tapi dengerin dulu. Dia adalah seorang janda yang membutuhkan seorang suami. Yang membutuhkan kasih sayang. Umi tahu kan? Sunnah Rasul. Abi ingin menolong seorang janda itu. Abi ingin berpoligami. Kalau Umi mengizinkan, maka surga bagimu. Aku bingungin surga depan Umi. Abi udah bohongin Umi selama ini. Bukan surga ini yang aku rindukan, Bi. Ini semua dosa, ini zina. Abi tahu. Abi hilaf. Abi minta maaf. Udah berapa lama aku hubungan sama Madam? Jujur sama Umi sekarang. Umi, dengerin. Abi ngelakuin itu bener-bener hilaf dan minta maaf. Umi, Ada kata hilaf itu yang berkali-kali. Agama kita nggak mengajarkan hal ini, Umi. kalau Abi bilang sama Umi, Kenapa? Abi Iya, bener. pasti Umi nggak bakal mengizinkan. Tapi semuanya udah jelas di sini. Abi harus tanggung jawab sama apa yang udah Abi perbuat. Umi, Ini gak bisa nerusin ini, Bi. Gak bisa. Hancur lagi, Umi. Kenapa jadi kayak gini? Aku dengar semuanya pembicaraan kalian dari tadi. Janda. Sunnah Rasul. Rasul pun janda. Tapi janda yang udah gak bisa kerja. Yang suaminya mati dalam perang. Bukan masih muda. Kayak Madam. Kita temenan dari dulu. Kamu suka sama Mary, aku pun suka. Tapi aku ngalah buat kamu. Kalau dengar tentang pernikahan, kalau pernikahan itu adalah bagian dari ibadah, pengen cepet-cepet nikah ya. Ya juga ya. Tapi ya, itu kan udah di tangan Allah. Kan? Iya sih. Jadi kita kan yang nggak bisa terlalu berusaha lah buat tunggu jodoh kita. Oh iya, Mer. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebenarnya selama ini... hey! Kenapa? Kaget? Iya, kamu ke toilet. Kamar mandi tadi. Iya, aku kamar mandi. Oh iya, kayaknya dengan barusan kita dengerin ceramah, aku makin mantep deh untuk bisa halalin kamu. Maksudnya? Oh iya, Fer. Sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu karena aku udah ingkarin janji persahabatan kita. Maksudnya gimana sih? Jadi sebenarnya kita ada hubungan. Enggak, maksudnya bukan hubungan pacaran. Kita nggak pacaran kok. Cuma ya gitu, nggak bisa dijelasin. Ya intinya saya paham. lebih dari sahabat. Dan aku pengen secepatnya untuk nikahin Mary. Baguslah kalau gitu. Sorry banget ya karena kita udah Enggak apa-apa. Karena jodoh itu dengan Tuhan, dia bilang tadi. Mungkin kalian udah jodoh. Aku harap segera nikahi biar halal. Ya, Oh. kalau gitu aku duluan. pasti. Jadi kiniin Mary. Aku minta maaf. Itu nafsu dan kamu cuma berlindung di balik sunnah dan agama. Enggak kayak gitu. Kita itu sama laki-laki. Jadi kamu nggak usah munafik. Kalau kamu ada di posisi aku, pasti kamu pengen kan seperti aku. Enggak semua seperti apa yang kamu pikirkan. Kita sama-sama belajar tentang agama. Ini hasilnya.
Aku nggak mau ikut campur urusan kalian. Aku cuma kecewa sebagai sahabat di sini. Udah, kita urus surat perceraian kita secepatnya nih. Umi, pikirkan dulu baik-baik. Jangan pernah pulang lagi ke rumah ya. Aku pulang untuk minta maaf sama kamu. Dan memohon sama kamu untuk mencabut laporan itu. Kenapa? Kenapa aku harus mencabut laporan itu? Kau merasa keberatan dengan semuanya? Aku udah bilang sama kamu. Aku ingin berpoligami. Masih kurang jelas. Kamu nggak bisa berpoligami kalau aku nggak ngizinin. Tapi di sini kamu konteksnya memaksa aku buat menerima apa yang kamu mau. Aku nggak akan cabut laporan itu. Jika kamu masih mau meneruskan hubungan kamu dengan madam, aku nggak apa-apa. Aku mau nerimanya itu dengan ikhlas. Tapi aku tetap mau cerai. Udah mulai berani kamu sama aku. Aku nggak bisa diam gini aja, Mas. Aku mau hidup lebih baik lagi. Kenapa sih? Kali ini aja kamu nurut sama aku. Ingat ya, setiap manusia pasti punya dosa. Dan aku udah bilang kemarin, kalau aku hilaf, kalau kamu memaksa aku untuk ceraikan kamu, apa nggak lebih dosa? Sedangkan Allah itu nggak suka perceraian. Kamu tahu itu? Kamu juga tahu kan kenapa perceraian ini terjadi? Ya karena kamu. Jadi kamu nggak mau cabut laporan itu? Enggak. Aku mau kamu bertanggung jawab atas apa yang udah kamu lakukan. Oke. Gak apa-apa kalau kamu udah ngomong nurut sama aku. Ya Allah. Gimana terkait kasus Anda yang kemarin sempat viral? Ini media ya? Iya, Iya. media. Dari Kenapa sih siapa? Mas bisa setega itu sama istri sendiri? Iya, Padahal dari keluarga ada. harmonis kan? Ya, Ya, saya jujur, saya salah melakukan itu. Dan saya hilaf. Kedepannya, saya akan melakukan yang terbaik. Dan saya akan menjadi lebih baik. untuk istrinya gimana? Mau dipoligami atau gugat cerai? Nanti tunggu tindak lanjutnya ya. Oke, udah selesai. Saya masih banyak kerjaan, masih sibuk. Dan Kasusnya ini gimana, Mas? Lanjut atau stop di sini aja? sepertinya kita nggak bisa bersama lagi. Oh, jadi Mas menentukan pilihannya dengan selingkuhannya? Iya. Kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu kedepannya bakal gimana. Intinya di sini saya akan melakukan yang terbaik kedepannya. Itu aja sih. Makasih. Makasih, Mas. Apa ini udah benar kabar tentang perselingkuhan yang udah beredar itu ya? Ya bener sih itu Mbak, tapi aku ini korban Mbak. Aku itu dibohongin sama suami orang itu, jadi aku nggak tahu kalau dia itu punya istri. Jadi setelah Mbak tahu kalau itu suami orang, bagaimana kelanjutannya? Nah di situ saya ini sudah dirugikan Mbak.
sudah dirugikan, terus karir saya ini hancur. Saya merasa dibohongin sama suami dia, terus karir saya ini ya berantakan seperti ini sudah Mbak. Jadi sama-sama dirugikan lah. Soalnya dia itu nggak pernah posting-posting istrinya, nggak pernah buat status-status tentang istrinya. Dia itu nggak ngomong, intinya Mbak, nggak ngomong kalau dia itu punya istri. Jadi saya kan merasa dibohongin di situ Mbak. Mbak sebelumnya kan sudah pernah merasakan jadi korban. Kenapa sekarang menjadi pelaku? Bukan seperti itu Mbak. Ini kembali lagi ke takdir ya Mbak ya. Karena aku itu nggak tahu ya Mbak, kalau dia itu punya istri Mbak. Kan sudah saya kasih tahu tadi di awal. Saya tidak tahu dia punya istri, reputasi saya itu hancur, dan terus berita saya itu jadi pelakor sudah tersebar di mana-mana Mbak. Mau tanya gimana sih Mbak, kok bisa setega itu suami Mbak? Semuanya sebenarnya udah takdir Mbak. Mungkin saya dengan mantan suami saya itu memang gak berjodoh. Dengan kasus ini ya mungkin Allah ingin ngasih ujian yang sebegitu besarnya terhadap keluarga saya. Ya mungkin Allah akan mengangkat derajat saya nantinya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Mbak hubungannya sama si selingkuhan itu? Sebenarnya saya kurang pasti karena dari pihak mereka itu beda-beda jawabannya Mbak. Dan yang penting di sini saya udah gak terlalu mikirin masalah mereka. Saya pengen fokus ke masa depan saya, memperbaiki semua kehidupan saya. Juga saya akan memperbaiki dan lebih mendalami agama saya di sini. Saya udah pasrah Mbak, udah pasrah banget dengan Allah. Ya semoga aja dengan kejadian ini saya bisa mendapatkan hidayah yang lebih baik lagi ke depannya. Aku adalah wanita yang selalu berusaha kuat, menahan air mata di balik senyum, dan tetap berdiri meski hatiku runtuh. Aku setia ketika kamu lalai. Aku bertahan ketika kamu pergi. Dan aku diam saat kamu memilih orang lain. Pengkhianatanmu tidak membuatku lemah, justru membuka mataku bahwa cintaku terlalu tulus untuk orang yang tak mampu menjaganya. Jika hari ini aku masih bertahan, itu bukan karena aku tak terluka, tapi karena aku belajar bangkit dari luka yang kamu ciptakan.